Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY, di rumah kita tercinta, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Pada tayangan kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan mengenai tema besar, yaitu keluarga sebagai Ecclesia Domestica. Setelah kita membicarakan subtema tugas dan perannya, kita ingin memperdalam pembicaraan kita tentang keluarga ini sebagai Ecclesia Domestica yang adalah pilar-pilar gereja. Keluarga adalah gereja rumah tangga. Kita mengerti dan sadar bahwa hal ini terjadi karena berkat sakramen perkawinan. Perkawinan ini mengikat suami istri menjadi satu ikatan daging. Mereka menjadi persekutuan seluruh tubuh dan terikat janji yang tak akan terceraikan seumur hidup. Selain itu juga berkat sakramen baptis, suami istri dan anak menerima dan memiliki 3 martabat Kristus, yakni martabat kenabian, imamat, dan rajawi. Ini sungguh sangat luar biasa terjadi dalam keluarga. Maka dengan martabat kenabian, keluarga mempunyai tugas mewartakan Injil. Titik. Dengan martabat imamat, mereka mempunyai tugas menguduskan hidup, terutama dengan menghayati sakramen-sakramen dan juga lewat hidup doa di dalam keluarga. Dan dengan martabat rajawi, mereka mempunyai tugas untuk melayani sesama. Dan berkat sakramen baptis pula, mereka menjadi anggota tubuh Kristus dan ikut membangun gereja. Jadi keluarga bukan hanya merupakan sebuah komunitas basis manusiawi belaka, melainkan juga komunitas basis gerejawi yang mengambil bagian dalam karya penyelamatan Allah. Hidup berkeluarga ini menampakkan hidup gereja sebagai persekutuan, koinonia dalam bentuk yang paling kecil namun mendasar, yang merayakan iman melalui doa, peribadatan, liturgia, mewujudkan pelayanan diakonia melalui pekerjaan harian kita, dan memberi kesaksian martiria dalam pergaulan. Semuanya itu menjadi sarana penginjilan ke rukma yang baru bagi dunia sekarang ini. Sahabat, kita akan mendalami kelima tugas perutusan ini dengan lebih mendetail dalam tayangan ini, dengan harapan keluarga kita semakin mengakar dalam masyarakat dan bersaksi akan hakikat indah yang melekat dalam panggilannya. Selamat bergabung bersama kami dalam tayangan ini. Tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan Anda dalam pastoral keluarga ini dengan mengklik subscribe, like, komen, dan klik bel.
sehingga Anda tidak ketinggalan dengan tema-tema konten-konten kami yang aktual dalam keluarga ini. Selamat menyaksikan sampai tuntas video ini. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dalam video kali ini kita akan mengajak Anda semua untuk melihat lebih jelas tugas dan peran keluarga dalam gereja. Ini sungguh menjadi hakikat dalam keluarga, saya menegaskan, sebagai pilar-pilar gereja. Pilar kita tahu, tiang kekuatan dari gereja. Maka kita akan tinjau pilar-pilar itu secara detail. Kita semakin menyadari bahwa keluarga adalah sungguh-sungguh gereja rumah tangga, karena mengambil bagian dalam 5 tugas gereja seperti berikut ini. Tugas pertama adalah persekutuan, koinonia. Keluarga adalah persekutuan seluruh hidup. Dalam bahasa Latin disebut konsorsium totius vitae. Antara seorang laki-laki dan seorang perempuan berlandaskan perjanjian antara kedua belah pihak. Persekutuan dan perjanjian ini diteguhkan melalui kesepakatan perkawinan. Persekutuan antara mereka berdua diperluas dengan kehadiran anak-anak dan keluarga besar. Maka anak adalah kesempurnaan hidup keluarga. Dia adalah anugerah dan buah kasih dari persekutuan itu. Dan ciri pokok dari persekutuan tersebut adalah hidup bersama berdasarkan iman dan cinta kasih, serta kesediaan untuk saling mengembangkan pribadi satu sama lain. Persekutuan dalam keluarga diwujudkan dengan menciptakan saat-saat bersama, doa bersama, kesetiaan dalam suka dan duka, untung dan malang, ketika sehat dan sakit. Tugas yang kedua adalah liturgia. Kepenuhan hidup orang Katolik tercapai dalam sakramen-sakramen dan hidup doa. Melalui sakramen-sakramen dan hidup doa, keluarga bertemu dan berdialog dengan Allah. Dengannya mereka dikuduskan dan menguduskan jemaat gerejawi serta dunia. Relasi antara Kristus dengan gereja terwujud nyata dalam sakramen perkawinan yang menjadi dasar panggilan dan tugas perutusan suami istri. Suami istri mempunyai tanggung jawab membangun kesejahteraan rohani dan jasmani keluarga lewat doa dan karya. Doa keluarga yang dilakukan setiap hari dengan setia akan memberi kekuatan iman dalam hidup mereka. Doa bersama dalam keluarga adalah sumber kekuatan, terutama ketika mereka sedang menghadapi dan mengalami persoalan yang sulit dan berat. Doa bersama membuahkan berkat rohani, yaitu relasi yang mesra dengan Allah. Tugas ketiga,
bagi keluarga dalam gereja adalah pewartaan Injil ke rumah. Karena keluarga merupakan gereja rumah tangga, keluarga mengambil bagian dalam tugas gereja untuk mewartakan Injil. Tugas itu dilaksanakan terutama dengan mendengarkan, menghayati, melaksanakan, dan mewartakan sabda Allah. Dari hari ke hari mereka semakin berkembang sebagai persekutuan hidup dan dikuduskan oleh sabda. Keluarga seperti gereja harus menjadi tempat Injil disalurkan dan memancarkan sinarnya. Dalam keluarga yang menyadari tugas perutusan itu, semua anggota mewartakan dan menerima pewartaan Injil. Orang tua tidak sekedar menyampaikan Injil kepada anak-anak mereka, melainkan dari anak-anak mereka sendiri sejak kecil sudah menjadi pewarta Injil. Mereka dapat menerima Injil itu juga dalam bentuk penghayatan mereka yang mendalam. Dan keluarga seperti itu menjadi pewarta Injil bagi banyak keluarga lain dan bagi lingkungan di sekitar. Pernyataan Paulus ke-6, himbauan apostolik dalam Evangelii Nuntiandi, artikel 71. Sabda Allah itu termuat dalam kitab suci yang tidak selalu mudah dipahami. Maka keluarga dianjurkan dan sebaiknya ikut ambil bagian secara aktif dalam kegiatan pendalaman kitab suci. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, tugas yang keempat adalah pelayanan diakonia. Keluarga merupakan persekutuan cinta kasih, maka cinta kasih itu harus diamalkan melalui pengabdiannya kepada sesama, terutama bagi mereka yang papa dan miskin. Dijiwai oleh cinta kasih dan semangat pelayanan, keluarga Katolik menyediakan diri untuk melayani setiap orang sebagai pribadi dan anak Allah. Pelayanan keluarga hendaknya bertujuan memberdayakan mereka yang dilayani, sehingga mereka dapat mandiri. Dan tugas yang terakhir adalah kesaksian iman atau marteria. Itu tugas yang kelima. Keluarga hendaknya berani memberi kesaksian imannya dengan perkataan maupun tindakan, serta siap menanggung resiko yang muncul dari imannya itu. Kesaksian iman itu dilakukan dengan berani menyuarakan kebenaran, kejujuran, dan bersikap kritis terhadap berbagai ketidakadilan. Mereka menentang semua tindak kekerasan yang merendahkan martabat manusia serta merugikan masyarakat umum. Inilah arahan pastoral yang diberikan oleh KWI. Hal ini menegaskan bahwa keluarga menjadi eklesia domestika atau gereja rumah tangga, karena gereja atau keluarga mengambil bagian dalam kelima tugas dan peran gereja, yaitu persekutuan, liturgi, pewartaan Injil,
pelayanan, dan kesaksian iman. Begitu indah tugas dan peran ini yang ditetapkan oleh gereja. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, itulah tugas dan peran keluarga dalam gereja. Saya ulang. Pada awal tayangan ini saya sudah mengatakan bahwa kita bersyukur karena gereja memberi martabat dan menjunjung tinggi peran dan tugas keluarga dalam gereja. Semua ini menuntut keluarga untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak gampang dan berat tugas dan peran ini, tetapi bukan tanpa arti. Maka kita bisa berseru gaudete et exsultate, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Keluarga bahagia di dunia ini akan mulai penuh kebahagiaannya di surga. Dan itulah makna panggilan hidup keluarga kita masing-masing. Semoga kita menjadi wujudnya di dunia ini. Keluarga tidak diam tanpa berbuat apa-apa, tetapi hidup sehariannya menjadi kepenuhan dari pilar-pilar gereja ini. Bahkan seluruh perjuangannya dalam hidup di dunia ini sudah membawa kesaksian sekaligus pewartaan gereja di dunia ini. Ingat pepatah yang mengatakan, bila keluarga kita kuat, maka gereja kita pun juga semakin kuat. Karena sel terkecil dari hidup gereja itu ada dalam keluarga kita. Akhirnya banyak berkah untuk keluarga-keluarga kita. Dan semoga selalu bahagia dan sejahtera dalam menghadapi suka dan duka, di waktu malang dan untung, dikala sehat dan sakit. Doaku selalu menyertai keluarga kita. Dan terimalah salam kasih saya. Vivat Cor Jesu per Cor Maria. Hiduplah hati kunci Yesus melalui hati dunia. Amin.